Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 13 terlebih dahulu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri Anggi Suendi Karo-Karo dengan NIM 51802113110. Yang kedua Asrik Iskshar dengan NIM 041. Yang ketiga Fitrianika dengan NIM 292. Yang keempat Velo Esra dengan NIM 326. Yang pertama saya akan mempresentasikan terlebih dahulu komunikasi melalui lamaran pekerjaan. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi, lembaga yang membutuhkan karyawan pimpinan pada suatu bidang tertentu. Pendekatan AIDA ini lebih mendekatkan pada sisi sikap pelamar kerja dan apa manfaat yang dapat diperoleh pembaca. Secara rinci, pendekatan AIDA adalah sebagai berikut. Attention. Prinsip pertama dalam penulisan surat lamaran kerja adalah attention atau perhatian. Artinya pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi, lembaga pencari kerja, pembaca bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembaca. Jelaskan ide gagasan yang membuat pembaca antusias untuk menyimak apa yang Anda tuliskan. Intense, artinya pelamar harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, pelamar kerja perlu menggagaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan tersebut relevan dengan kemampuan yang dimiliki dan yakin mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. This day's right, artinya pelamar harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Pelamar juga dapat meyakinkan pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang dikehendaki. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian surat lamaran kerja. Secara umum, pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama, paragraf pembuka. Surat lampiran kerja yang baik, yang menarik perhatian pembacanya, perlu mencantumkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama. Pelamar kerja dapat menyebutkan nama seorang yang sudah dikenal oleh pembaca yang menawarkan kerja atau seseorang yang menyarankan pelamar kerja untuk melamar pekerjaan di perusahaan atau lembaga tersebut. Yang kedua, sumber publikasi. Sebutkan dari mana pelamar kerja mendapatkan informasi tentang adanya lowongan kerja di perusahaan tersebut. Sumber informasi ini antara lain surat kabar, majalah, dan radio. Dalam surat lamaran, jelaskan secara singkat bahwa pelamar kerja memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh perusahaan. Yang ketiga, pertanyaan. Gunakan kalimat tanya pada awal paragraf untuk menarik perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa pelamar kerja mengetahui problem, kebutuhan, dan tujuan suatu organisasi serta mempunyai keinginan untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Yang terakhir yaitu cuplikan berita. Pelamar kerja dapat mengambil cuplikan berita di surat kabar atau majalah yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan sedang merencanakan membuka kantor cabang, memperkenalkan produk baru, atau memerlukan tenaga operator dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, ialah rangkuman.
Pada bagian awal surat lamaran kerja, pelamar kerja perlu mengemukakan kualifikasi yang dimiliki yang paling penting relevan dengan jabatan yang diinginkan. Dan dijelaskan bahwa kualifikasi tersebut akan menguntungkan atau memberikan manfaat bagi perusahaan atau lembaga yang dilamar. Selanjutnya ialah merencanakan resume. Dalam merencanakan resume, perlu diperhatikan terlebih dahulu posisi atau pekerjaan yang diminati atau yang akan menjadi tujuan karir. Setelah itu, perlu diperhatikan syarat-syarat pekerjaan, karakteristik pribadi yang diperlukan, dan data-data lain yang dapat ditambahkan dalam resume. Dalam merencanakan resume, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah tujuan karir, yang kedua ialah informasi pribadi, yang ketiga ialah referensi. Masalah dalam membuat resume ialah beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan pembuatan resume, yaitu 1. Resume dibuat terlalu panjang sehingga berkesan tidak tegas dan kemungkinan besar memasukkan data yang tidak relevan sehingga tidak akan mencapai sasaran. Yang kedua ialah resume yang ditulis terlalu singkat sehingga tidak memberikan informasi atau data yang cukup bagi pembaca untuk melakukan penelaahan yang lebih dalam. 3. Format penulisan resume kurang baik, inden tidak konsisten, kurang memperlihatkan tanda baca dan sejenisnya sehingga isi resume sulit dimengerti. Yang keempat ialah terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks. Alangkah baiknya kalau kalimat yang digunakan bersifat sederhana dan simpel. 5. Resume mengandung banyak kesalahan ketik atau tulis, dan yang lebih fatal lagi kesalahan penyusun kalimat. Yang keenam ialah pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan yang dihendaki. 7. Pelamar menempatkan keyakinan yang berlebihan. 8. Ada pelamar yang tidak jujur saat mencantumkan data dalam resume. Terima kasih. Wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Bentuk-bentuk wawancara yaitu bentuk-bentuk wawancara antara lain wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu, wawancara telepon yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon, wawancara pribadi, dan wawancara dengan banyak orang. Selanjutnya ada tahap-tahap wawancara. Yang pertama, tahap persiapan yaitu menentukan maksud atau tujuan wawancaranya. Yang kedua, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Yang ketiga, menentukan dan menghubungi narasumber. Yang keempat, menyusun daftar. Dan berikut adalah etika wawancara, yaitu identifikasi diri dengan menyebut nama, jelaskan tujuan dan topik wawancara, datanglah tepat waktu yang dijanjikan, memperhatikan penampilan termasuk cara bersikap, berpakaian, sopan santun, dan ramah, dan menggunakan bahasa yang sopan.